Baiklah, ini video lanjutan yang kemarin ya, kan baru selesai. Ini kita masukkan terigu yang 500 gram itu, masukkan ke wadah, terus dicampur dengan tepung aci yang 250 gram. Campur semuanya sampai merata dulu ya, aduk-aduk sampai merata. Kalau udah merata, nanti disisihkan. Mohon maaf nih, baru sempat edit. Siapkan kompor, siapkan wajannya, kompor, wajan. Nah, kapan susah, masukkan air yang 1300 ml tadi ya. Setelah air masuk, kita tambahkan bumbu apa saja. Ada tidak rasa, bebas merek apa aja. Ladaku micin ini biar agak gurih sedikit. Yang terakhir garam, jangan lupa nih, garam 1,5 sendok makan. Nah, ini resep untuk 1 kilo aci, setengah kilo terigu. Jadi resep ini 1 kilo aci, setengah kilo terigu. Nanti yang aci 1 kilo itu diambil 250 gram untuk dijadikan biang, dicampur dengan terigu 500 gram gitu. Nah, nanti dari sisa aci yang 750 gram tadi dicampur ke biang. Nah, ini kita aduk-aduk ya, aduk-aduk hingga merata bumbunya. Nah, setelah dirasa rata bumbunya, baru kita tunggu sampai airnya mendidih. Banyak sebenarnya sih metode-metode buatan cireng, ada yang disiram, terus ada yang seperti biang seperti ini. Kalau saya pribadi ya, dagang cireng pemula ya, saya lebih cocok pakai metode biang ini ya, lebih aman. Kalau buat saya pribadi, kan kadang-kadang suka kurang pas panasnya. Nah, ini udah panas, udah mendidih. Kita cemplungin aja tuh terigu sama aci yang tadi dicampur itu, masukin. Jadi ini bukan teknik siram, tapi tekniknya direbus di air, jadi matangnya benar-benar matang gitu. Makanya tekstur cirengnya kelihatannya seperti udah kayak sudah dikukus gitu. Nah, kita aduk-aduk ya, aduk-aduk terus, ini aduk-aduk sampai teksturnya itu menjadi kental banget gitu, kental. Bahasanya belepotan gini ya, sampai teksturnya mulur-mulur. Harus punya 2 centong kayak gini nih, centong legend ini. Tuh, udah mulai tambah mengental kan, mengental. Terus saja diaduk-aduk. Terus jangan lupa, kalau sudah teksturnya seperti ini, apinya dikecilkan. Nanti kalau nggak dikecilkan, bawahnya gosong. Ada juga yang ditambah minyak goreng 2 sendok paling, itu biar tambah lentur ya. Misalnya kalau seperti itu, terus diaduk-aduk tuh, sudah
sudah mulai agak susah nih buat diaduk-aduk itu. Kayak agak mulur-mulur gini. Tambah tuh. Nah, butuh tenaga yang agak ekstra sih memang kalau untuk metode biang. Aduk-aduk terus. Ini belum ya, belum begitu. Ini belum pas terus sampai nanti teksturnya itu tambah berat. Ini kan masih enteng kelihatannya. Kalau sudah tambah berat, baru kita matikan apinya. Nanti cara ngeceknya si biang ini sudah istilahnya sudah bagus, sudah pas lah adonannya. Nanti kita bisa cek caranya, nanti kita kita sentuh nanti itu di tangan itu nggak lengket si adonan itu. Jadi pas kita tempelin tangan ke adonan biang ini, itu tuh nggak lengket di tangan tuh, nggak lengket kan tuh, nggak ada yang nempel kan tuh. Jadi ini udah oke ya, sudah siap jadi biang. Nah, habis itu matikan apinya, siapkan wadah yang kosong, wadah yang bersih. Saya cuci tangan tadi ya sebelum ini bikin video ini, tutorial. Siapkan wadah, masukkan biang tadi ke wadah. Masukkan semuanya ya ke wadah yang bersih. Jangan lupa nih harus pakein jempal ya, nggak ada pegangannya kayak wajan kayak saya kayak gini, lumayan panas. Misalnya bersihkan semuanya tuh, kelihatan teksturnya kan mulur, nah kayak gitu. Bersihkan semua. Nah, itu kan kelihatan tuh ada kerak-kerak sedikit gitu. Itu kalau sepertinya apinya nggak dikecilin tuh gosong itu di bagian itu tuh yang tengah itu, makanya harus kecilin. Kalau sudah kira-kira tercampur semua kayak tadi tuh, baru apinya dikecilin. Nah, kita siapkan wadah untuk ngadon ya. Nah, ini tepung aci yang tadi 750 gram yang dipecah jadi dua, yang satu 250 gram itu yang buat biang. Nah, yang 750 gram ini campurkan ke biang yang tadi ya. Aduk, campurkan sampai rata. Ini kan agak susah ya, jadi harus pakai, saya selalu pakai sarung tangan kalau untuk ngadon. Kenapa pakai sarung tangan? Pertama panas, yang kedua ketika kita ngadon itu tangan kita kena adonan panas itu kan berkeringat, bahaya nanti sidangnya campur keringat. Makanya saya usahakan ketika ngadon terus selalu pakai sarung tangan biar si adonannya itu istilahnya aman lah, nggak kecampur sama keringat. Ini biasanya kalau ngadon kayak gini kan panas, jadi otomatis kadang suka keluar keringat dari tangan. Makanya saya antisipasi pakai sarung tangan. Namanya kita jualan ya, jualan makanan itu tuh harus diperhatikan juga dari segi kebersihannya. Terus campur seperti ini, campur terus. Itu yang di bawah-bawah dikerok aja gitu, kadang-kadang suka nempel aci-aci di bawah. Kita kerok, terus kita campurin, campur ke adonan lagi. Memang butuh perjuangan ya kalau sistem kalau metode biang seperti ini tuh.
sekiranya video ini bermanfaat, silahkan teman-teman boleh share ke siapapun barangkali membutuhkan metode yang sederhana seperti ini dari saya ya. Terus kita aduk-aduk terus sampai semuanya merata. Seperti inilah butuh perjuangan. Metode biang itu kita cek ya. Kita cek teksturnya seperti ini ya teman-teman ya. Ambil sedikit. Paling tuh kayak gitu. Tuh mulut-mulut. Itu tuh video dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen.